Pengertian pembelajaran dengan pendekatan saintifik merupakan suatu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar nantinya peserta didik dapat secara aktif mengonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, lalu merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang telah ditemukan. Lalu, di sini juga terdapat pendekatan saintifik memiliki karakteristik. Di antaranya, yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip. Yang ketiga, melibatkan proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Yang keempat, dapat mengembangkan karakter peserta didik. Beberapa tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan sesuatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Yang keenam, untuk mengembangkan karakter siswa. Yang pertama, mengamati. Kegiatan belajar seperti membaca, mendengar, menyimak, melihat, dalam artian tanpa atau dengan alat. Kompetensi yang dikembangkan melatih kesungguhan, ketelitian, serta mencari informasi. Yang kedua, menanya. Kegiatan belajar mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Di sini dalam artian dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Kompetensi yang dikembangkan mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Kegiatan belajar seperti melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengamati objek atau kejadian, aktivitas, wawancara dengan narasumber. Kompetensi yang dikembangkan, mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar, dan belajar sepanjang hayat. Yang keempat, mengasosiasi atau menalar. Kegiatan belajar yang pertama, mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan atau eksperimen, maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Yang kedua, pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan. Kompetensi yang dikembangkan, mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. Yang kelima, mengkomunikasikan. Kegiatan belajar, menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Kompetensi yang dikembangkan, mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Proses pembelajaran menyentuh pada 3 ranah, yaitu ada sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Nah, nanti 3 ranah tersebut itu akan menghasilkan peserta didik yang dapat produktif, inovatif, kreatif, serta afektif dengan penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Langkah pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini bertujuan agar dapat menciptakan kondisi awal pembelajaran yang nantinya dapat efektif untuk memungkinkan siswa supaya dia nantinya
bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Lalu yang kedua, dalam memulai pembelajaran, guru harus menyapa anak dengan intonasi nada yang semangat agar anak tersebut dapat semangat juga mengikuti pembelajaran yang akan diberikan oleh guru selanjutnya. Selain itu, guru mengucapkan salam. Yang ketiga, guru dapat mengecek kehadiran para siswa dan menanyakan siapa yang tidak hadir dalam pembelajaran. Lalu di sini ada kegiatan inti. Yang pertama itu dalam pembelajaran merupakan proses yang nantinya akan membentuk pengalaman serta kemampuan siswa yang akan terprogram serta dapat terlaksana dengan durasi yang sudah ditentukan. Lalu yang kedua di sini ada kegiatan inti dalam metode saintifik ini nantinya ditujukan untuk terkonstruksinya konsep, hukum atau prinsip oleh siswa dengan bantuan dari guru melalui tahapan-tahapan yang akan diberikan secara langsung. Lalu di sini ada kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup ini ditujukan yang pertama, adanya validasi terhadap konsep, hukum atau prinsip yang terkonstruk oleh siswa. Nah, yang kedua, di sini adanya pengayaan materi pelajaran yang dikuasai siswa. Validasi ini dapat kita lakukan dengan mengidentifikasi kebenaran konsep, hukum atau prinsip yang nantinya dapat dikonstruk oleh siswa. Teknik penilaian dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini terdapat 3 ya. Ada penilaian proses, penilaian produk, serta penilaian sikap. Penilaian proses ini meliputi observasi saat siswa bekerja kelompok, bekerja individu, berdiskusi, lalu ada yang terakhir presentasi dengan menggunakan lembar observasi kinerja. Lalu di sini ada yang kedua, penilaian produk seperti pemahaman konsep, prinsip, dan hukum dilakukan dengan tes tertulis. Yang terakhir, yang ketiga ada penilaian sikap. Melalui penilaian sikap ini dapat tercantum seperti observasi saat siswa bekerja kelompok, bekerja individu, berdiskusi, saat presentasi dengan menggunakan lembar observasi sikap. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu Fani. Oke, seperti biasa, sebelum kelas dimulai, kita akan berdoa. Hari ini Ardia yang akan pimpin doa. Teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Makasih Ardia. Supaya semangat pagi ini, semuanya putar kursi lihat ke depan. Kita nyanyi dulu. Putar kursinya dulu lihat ke depan. Ayo Alicia. Ada yang pernah dengar tidak lagu ini? Oh ibu dan ayah. Ada yang tahu tidak? Tahu? Oke, sama-sama supaya ingat ya. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi belajar sampai nanti. Selamat belajar dengan penuh semangat. Pinter. Tadi sebelum berangkat ke sekolah, siapa yang sudah pamit sama Bapak dan Ibu? Oke, Bu Fani tanya sama Ziva. Salam manggil sama mama, papa, oma, abang. Minum susu. Karena bagus kesehatan. Bagus untuk kesehatan, apa lagi? Segar. Segar. Bisa bikin energi. Bisa bikin energinya banyak. Davin apa? Ada kalsiumnya. Ada kalsiumnya untuk apa ya kalsium itu? Tulang. Tulangnya supaya apa? Kuat. Kuat. Kitanya bisa bertambah apa? Tinggi. Karena kalian dalam masa pertumbuhan minum susu supaya Tinggi. tinggi. Biasanya kalau kalian mau pergi ke sekolah itu apa sih yang kalian lakukan sebelum pergi ke sekolah? Razi? Mandi. Mandi, apa lagi? Sarapan. Sarapan, Ganti baju. berpakaian, Berpakaian. terus Kita sebentar lagi sampai. Adik-adik. adik-adik atau anak-anak? Anak-anak. Oh, anak-anak. Kelompok siapa lagi yang mau maju ke depan? Sekarang kelompok Ziva dulu. Ketika kelompok Ziva sedang berbicara, kelompok yang lain bagaimana ya? Respect-nya seperti apa? Menghargai dengan cara apa? Diam dan? Oke, mendengarkan temannya. Yuk, kelompok Ziva boleh? Aida, Davinka, bangun. Nanti terlambat loh. Iya, Ma, Pak. Aida, Davinka mau makan apa? Aku mau nasi goreng. Aku mau telur pakai nasi. Oke, baik. Aku salam. Aku pamit dulu ya. Pamit dulu juga ya. Terima kasih, silakan duduk lagi. Tangan dulu buat kelompok Ziva. Sekarang, Bu Fani mau pilih siapa? Mari, sini, mari. Mari ke depan. Mari ke depan. Apaan sih? Kalau Mali kalau mau pergi sekolah naik apa? Mobil.
Kalau dari rumah Malik mau pergi ke sekolah, Malik keluar rumah, belok ke kiri atau ke kanan? Coba kalian angkat dulu tangan kanannya yang mana? Tangan kanan diangkat tinggi-tinggi, tangan kanannya. Kanan. Siapa teman di sebelah kanan kalian? Nah, tas, kamu temannya tas. Sekarang angkat tangan kirinya yang tinggi. Mana tangan kiri Takumi? Oh, betul semua tangan kiri. Aku tahu. Sudah tahu, boleh turun lagi tangannya. Supaya tidak bingung, yang mana kanan, yang mana kiri. Kita mau ke bawah, kita mau jalan-jalan ke bawah. Yeay, naik mobil. Bukan naik mobil, main kereta-keretaan tahu? Kayak gini. Nih, main kereta-kereta. Iya. Pegang pundak temannya, kayak gini. Ya. Oh, tahu. Kita mau jalan-jalan ke bawah ke parking area. Kelompok Adia keluar buat 2 baris. Ya. Pelan-pelan, berjalan. Ketika kalian berjalan, pegang pundak temannya ya. Boleh tidak temannya didorong? Atau boleh tidak temannya kakinya tendang temannya? Boleh tidak? Tidak. Kenapa tidak boleh? Nanti temannya bisa jatuh. Temannya bisa jatuh, temannya bisa nangis. Kalian mau didorong sama teman? Tidak. Tidak. Jadi ketika berjalan kalian harus hati-hati. Kemudian apa lagi? Lagi? Tidak boleh mendorong, harus tertib, tetap dalam barisan. Angkat tangan kanan kalian. Oke. Sekarang benda apa yang kalian lihat yang ada di sebelah kanan kalian? Tembok. Tembok. Sekarang di sebelah kiri, lihat ke sebelah kirinya. Takumi. Apa yang Takumi lihat di sebelah kiri Takumi? Kaca. Abin. Toilet. Ada apa ya di kanan dan di kiri kalian? Cesa, gaitin baju. Gaitin baju. Yang mau bicara angkat tangan dulu. Angkat tangannya dulu. Yasmin. Di mana letaknya? Di kiri atau di kanan Yasmin? Di kanan. Argia. Bunga, adanya di mana? Di kanan. Abin. Motor di kiri. Yang mana motor di kiri Abin? Oh, itu. Kita jalan lagi, ya. Pegang pundak temannya. Mana ini ya? Ini dia. Lihat buku halaman 20. Lihat gambarnya. Lihat gambarnya. Dari depan rumahnya, Benny berjalan ke arah kanan. Sampai di depan masjid, Benny belok kanan melalui jalan matahari. Ketemu tidak jalan matahari? Benny, itu kanan, nak. Kita gini, terus belok. Benny melewati bank dan berjalan lurus sampai ke sekolah. Ada tidak banknya? Ada. Sekolah Benny berada di sebelah kanan jalan. Ada tidak di sebelah kanan? Di sebelah kanan betul? Di depan sekolah Benny ada toko. Ada tokonya tidak? Warnanya apa ya? Warnanya merah. Bisa betul. Tapi cari yang termudah. Kata Ziva, Bu, bisa juga lewat sini, Bu. Benny keluar belok kiri. Betul bisa. Tapi yang lebih mudah lewat mana? Kanan yang lebih mudah, ya. Kalau Ziva belok sini harus belok jalan kecil, baru sampai jalan sini. Ya, jadi yang mudah lewat jalan bulan, belok kanan ke jalan matahari. Sekarang kalian akan ceritakan sama teman di sebelah kalian. Ini dari luar rumah atau langsung keluar? Boleh, dari luar rumah boleh, dari luar komplek boleh. Iya, luar komplek aja, Biga. Iya, oke, luar komplek, ceritakan. Dia belok kiri, melewati sungai. Sungai sebenarnya Apa saja yang kamu lihat waktu mau berangkat ke sekolah? Apa saja yang kamu lihat? Oke, diceritakan. Dari rumah belok kanan ke dekat perumahan. Ke sana ada warung. Pas ada warung, lurus, ada salon di kiri. Siapa yang tahu kenapa kalian harus tahu posisi kanan dan kiri? Kenapa kita harus tahu posisi kanan dan kiri? Agar tidak tersesat. Abin, Agar tidak tersesat. agar tidak tersesat. Ada yang lain? Takumi? Kayak misalnya rumah di situ yang bukti rumah belok mana, di situ ada yang kasih tahuin belok kiri, habis itu salah kemana belok kanan. Ziva lihat. Kita tahu perjalanan. Supaya kita tahu untuk perjalanan, kata Ziva. Setuju tidak teman-teman? Tidak. Setuju. Rasya? Rasya mau bicara apa? Supaya tidak nyasar. Supaya tidak nyasar, Iya, supaya iya. tidak tersesat katanya. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Zara? Dena, Marik? Kanan kiri. Kanan kiri, posisi kanan kiri. Apa? Kita belajar apa tadi? Peran, bermain peran, Akbar? Apa Akbar? Dialog, kata Akbar. Perasaan kalian hari ini bagaimana ya ketika belajar tadi? Tidak terlalu senang kamu? Senang tidak hari ini belajarnya? Kenapa emang? Oh Yasmin senang banget. Kenapa Yasmin? Karena pelajarannya seru. Karena pelajarannya seru. Senang banget karena aku suka belajar. Oh, karena suka belajar.